Bab 47, aku kembali lagi. Waktu berlalu, dan Liang menghabiskan semua uangnya hingga ia hanya memiliki beberapa lusin dolar yang tersisa. Siapapun yang melakukan bisnis besar menghabiskan uang seperti air dan tidak akan pernah mencari uang ketika memulai bisnis. Sebagai pria dua generasi, Liang tentu memahami kebenaran ini. Dan selama 7 hari ini, Liu Heida menjadi gila. Awalnya, meskipun orang ini mendapat dukungan dari pamannya, dia tidak cukup jujur dalam perbuatannya. Orang-orang di bawah lawannya sangat kejam dalam pencariannya, dan tidak banyak orang yang bekerja keras untuknya. Meskipun saudara laki-laki Niu Er tidak memiliki banyak latar belakang, mereka semua adalah pria setia dan pemberani yang tidak takut mati. Begitu terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, Liu Heida tidak dapat menyusahkan pamannya yang merupakan pemimpin dalam segala hal, sehingga kedua belah pihak untuk sementara berada dalam keadaan konflik. Namun dalam beberapa hari terakhir, Niu Er dan kelompok saudara-saudaranya hampir menghilang tanpa jejak. Bahkan jika mereka bertemu di pasar, mereka tidak lagi menerima uang keamanan dari toko. Ini sama saja dengan menyerahkan wilayah yang telah ditaklukkan oleh pusat pemerintahan, yang hampir membuat Liu Heida gila kegirangan. Dulu, dia harus bekerja keras dan kehilangan banyak tenaga untuk memenangkan pungutan uang keamanan dari beberapa pedagang. Sekarang, dia mengandalkan nama keluarga Liu dalam semalam, jadi secara alami dia dapat menghasilkan banyak uang. Tapi para pedagang itu menjadi sengsara. Bagaimanapun, Niu Er punya batas dalam melakukan sesuatu. Dia hanya mengambil 5 poin hak dan tidak akan pernah mengambil terlalu banyak. Kecuali jika pemilik toko yang jahat menolak untuk membayar, mereka akan menggunakan berbagai cara untuk memaksa pihak lain menyerahkan uang tersebut. Tapi sekarang Liu Heida telah menggantikannya, dan uang pungutan tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Jika ini terjadi sebelumnya, semua orang akan memarahi Niu Er karena menjadi orang yang tidak berguna, tidak melakukan pekerjaannya sepanjang hari, dan memeras uang dari semua orang. Mereka tidak takut tidak mengetahui barangnya, tapi mereka takut membandingkan barangnya. Jika dibandingkan dengan Liu Heida yang rakus, orang-orang seperti Niu Er ini ternyata adalah orang baik. Ada pepatah yang mengatakan, di mana ada penindasan, di situ ada perlawanan. Beberapa tokoh pemberani dan pemarah menolak memberikannya dan ingin tawar-menawar dengan Liu Heida. Masuk akal jika ada penjaga keamanan dan orang jahat di jalan untuk menjaga hukum dan ketertiban, tapi mereka tidak tahan memikirkan seseorang di belakang mereka, jadi mereka selalu mengingat Kapten Liu sebelum mengambil tindakan. Jika tiba waktunya untuk memukuli seseorang, pastikan tidak ada orang yang berpatroli. Bahkan jika Anda melaporkannya ke polisi, tidak ada yang akan merespons. Berkali-kali bisnis para pedagang yang tidak membayar lesu. Semua orang melihatnya dan tahu bahwa usaha mereka tidak akan pernah bisa bertahan, sehingga mereka membayar uangnya dengan terpaksa. Selama beberapa hari, Liu Heida tidak melihat tindakan apapun dari Niu Er dan gengnya, dan Liu Heida sangat bangga. Xiao Sanzi, kamu belum mengambil semua uang dari toko kain di Jalan Timur, kan? Bawa beberapa orang lagi dan pukul penjaga toko dengan kejam, lalu buka pakaiannya dan buang ke jalan. Saya ingin semua orang melihat bahwa siapapun yang berani melawan saya, Liu Heida, tidak akan tahu malu. Xiao Sanzi adalah tangan kanan Liu Heida. Setelah mendengarkan perintah tersebut, dia segera memimpin anak buahnya dan langsung menuju ke Jalan Timur. Pemilik toko kain ini bertubuh tinggi dan berbadan tegap, dan para pelayan toko semuanya adalah kerabat keluarganya, sehingga mereka bertengkar satu sama lain karena memiliki kebencian yang sama. 2 kali pertama Xiao Sanzi membawa 2 orang, mereka dipukuli hingga berkeping-keping oleh pemilik toko kain dan juniornya sendiri. Ini bisa dianggap sulit. Kali ini Xiao Sanzi membawa cukup banyak orang dan memilih 10 orang kuat. Setelah keluar rumah dan berjalan melewati pasar, dia segera sampai di Jalan Timur. Dia melihat pelanggan toko kain keluar masuk dari kejauhan, dan dia tahu bahwa bisnisnya sangat bagus. Pemilik toko ini tidak tahu bagaimana hidup dan mati, beraninya dia melawan Tuan Liu kita. Setelah kalian masuk, ikuti saja instruksiku dan ambil kembali uangnya. Jika dia tidak mau membayar, maka pukul saja sampai mati. Xiao Sanzi memimpin dan berjalan ke toko kain, berteriak sekuat tenaga, meminta uang keamanan, meminta uang keamanan.
Para gangster ini meneriakkan kata-kata baik ketika mereka memeras uang dari para pedagang, tetapi itu tidak lain adalah jimat yang mengancam jiwa para pedagang. Xiao Sanzi membawa total 10 orang hari ini, jadi pemilik toko kain pasti tidak berani tidak membayar uangnya, tetapi dia tidak tahu bahwa begitu dia mengucapkan kata-kata itu, pintu toko segera dihadang. Di depan adalah seorang pria kulit hitam besar dengan wajah menyeramkan dan sejumput rambut melindungi dadanya. Dia tampak seperti dewa yang ganas. Sejujurnya, jika bukan karena penutup kepala, bahkan Liu Heida akan menjadi 3 poin lebih pendek ketika dia melihat Niu Er. Siapa yang tidak tahu bahwa beberapa waktu lalu, Niu Er dan Ma Liu membunuh puluhan orang dalam pertempuran sengit di malam hujan di sebelah barat kota. Ketika Xiao Sanzi melihat bahwa itu adalah Niu Er, betisnya hampir menghadap ke depan. Ketika dia melihat ke belakang, dia melihat bahwa itu adalah 8 saudaranya yang bergelar 8 Vajra Agung. Saat ini, orang-orang ini semua memakai pakaian hitam, semuanya serba hitam, dan terlihat sangat rapi. Setiap orang memiliki tongkat pendek dan kapak tertancap di punggung mereka, dan sepertinya mereka sudah siap tempur. Seorang pria keluar dari toko. Dia berpakaian putih dan memiliki ekspresi kutu buku di wajahnya. Namun, dia terlihat cerdas dan kuat, dengan tatapan membara yang membuat orang tidak berani melihatnya. Liang lah yang keluar, diikuti oleh pemilik toko kain. Kembalilah dan beritahu Liu Heida bahwa dinasti Zhou memiliki hukum kerajaan. Bagaimana kami bisa membiarkan Liu Heida melakukan apapun yang dia inginkan? Mulai sekarang, jika kalian keluar untuk meminta uang keamanan di toko ini, kalian akan mendapat masalah. Sebelum mereka bisa mengerti, Niu Er dan saudara-saudaranya mengerumuni, meninju dan menendang mereka, dan segera menjatuhkan mereka ke tanah. Meskipun Xiao Sanzi memilih beberapa preman elit dan kuat, dibandingkan dengan Niu Er dan 8 Vajra Agung, dia menjadi seekor domba untuk disembelih. Dalam waktu singkat, orang-orang ini dipukuli hingga tidak bisa bernapas, kepala dan mukanya berlumuran darah, dan semuanya dibuang ke jalan. Sekarang seluruh jalan menjadi sensasi. Siapa yang tidak tahu betapa sombong dan mendominasinya Liu Heida akhir-akhir ini, dan semua toko di daerah ini seperti telah menjadi milik pribadi keluarganya. Geng Niu Er tidak tahu mengapa mereka berhenti mengutip uang keamanan. Banyak orang mengatakan mereka takut Kapten Liu akan menangkapnya, dan beberapa bahkan mengatakan mereka telah lama dieliminasi secara diam-diam. Namun fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Hari ini, orang-orang Liu Heida dipukuli hingga berdarah-darah. Niu Er bertindak berani dan melindungi kepentingan pemilik toko kain. Kelompok Xiao Shanzi saling membantu dan akhirnya merangkak kembali ke wilayah mereka masing-masing. Ketika mereka melihat wajah Liu Heida, mereka mulai menangis. Tuan Liu, sesuatu yang buruk telah terjadi. Geng Niu Er telah kembali untuk membunuh kami lagi. Orang-orang ini telah bersiap sejak lama, dan saudara-saudara kita menderita kerugian besar. Hal ini mengejutkan Liu Heida. Ketika dia tiba di halaman, dia melihat semua orang tergeletak di tanah, tampak terluka parah. Niu Er benar-benar hebat, tapi dia ingin bersaing denganku untuk memperebutkan wilayah lagi. Xiao Shanzi, menurutku kamu masih bisa bergerak, jadi pergilah dan nyatakan tantangan pada bajingan ini. Buatlah janji untuk bertarung di hutan pinus hitam, lusa. Pemenangnya bisa mengambil semuanya. Yang kalah menundukkan kepalanya dan keluar dari daerah. Sanzi kecil ini mengeluh secara diam-diam. Dia baru saja dipukuli, dan dia harus berperang lagi. Apakah dia masih bisa mendapatkan makanan enak? Memikirkan hal ini, dia berkata dengan rasa takut yang masih ada, Tuan Liu, Geng Niu Er sangat berani dan galak, saya khawatir kita bukan tandingan mereka. Kamu tidak tahu apa-apa. Liu Heida berkata dengan bangga, jika waktunya tiba, belanjakan lebih banyak uang dan biarkan pamanku Liu mengambil keputusan untuk maju. Kita tidak akan mengatakan apapun jika kita menang. Jika kita kalah, biarkan paman saya keluar untuk menangkap mereka. Ini adalah kesepakatan win-win solution tanpa kompensasi. Bab 48, jika ada yang ingin kau katakan, jangan omong kosong. Xiao Sanzi tidak punya pilihan selain gigit jari dan meninggalkan kota dan langsung menuju ke barat kota. Niu Er dulunya nongkrong di sini, tanpa tempat tinggal tetap. Jika ingin menemukan orang ini, Anda hanya bisa mencoba peruntungan di sini. Namun begitu dia keluar dari gerbang barat kota, seseorang segera mengikutinya.
Ketika dia berada 1 atau 2 mil jauhnya dari tembok kota, beberapa pria bertubuh besar melompat keluar dari hutan dan memblokir jalan. Xiao Sanzi, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin menginjak piring untuk melihat di mana kakak laki-laki kami berada, dan diam-diam membalas dendam? Ketika dia melihat bahwa itu adalah anak buah Niu Er, Xiao Sanzi tersenyum, tuan-tuan yang terhormat, seperti kata pepatah lama, kedua negara berperang tanpa saling membunuh. Saya akan mengumumkan tantangan serius hari ini, jadi kita harus mengikuti beberapa aturan. Jika ada yang ingin kamu katakan, jangan omong kosong. Pemimpin pria berbaju hitam itu serius dan dingin, begitu dingin hingga membuat orang merasa takut. Tuan Liu Heida mengundang Tuan Niu Er untuk pergi ke hutan pinus hitam, lusa, untuk membicarakannya. Jika ada sesuatu yang dapat kita bicarakan secara langsung, jika kita tidak dapat membicarakannya, kita akan bertarung dengan membawa semua bawahan kita untuk melihat kebenarannya. Aku juga seorang bawahan. Mari kita bertemu tanpa melihat ke atas. Jangan mempersulitku untuk menjalankan tugas. Xiao Sanzi sangat tidak berdaya, ketika dia berbicara, dia mengangguk dan membungkuk kepada pria besar berbaju hitam ini. Terlihat bahwa anak ini sangat takut dipukuli. Aku tahu, kembalilah dan beritahu Liu Heida bahwa kami akan mengambil kepalanya besok lusa. Seolah-olah dia telah diberikan amnesti, Xiao Shan kembali untuk melaporkan berita tersebut. Liu Heida sangat marah sehingga dia segera memanggil orang-orang. Jika orang-orang di bawah komandonya mungkin bukan tandingan Niu Er dan kelompoknya, setelah memikirkannya, Liu Heida memutuskan untuk mencobanya. Orang ini menggunakan uang yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun untuk merekrut orang-orang di desa-desa dan kota-kota di seluruh wilayah. Dia sebenarnya memanggil 70 atau 80 orang pada menit terakhir. Menghitung jumlah orang sebelumnya, sudah mencapai 156, jumlah yang cukup mencengangkan. Bagaimanapun, kedua belah pihak telah lama bertarung satu sama lain dan saling mengenal dengan baik. Meskipun orang-orang Niu Er secara individu kuat, jumlah mereka selalu sekitar 70, yang hanya sedikit bertambah dalam setengah bulan terakhir. Jumlah orang di kedua sisi meningkat 2 kali lipat. Dalam pertarungan antara kedua bajingan seperti ini, tentu saja tidak ada aturan. Siapapun yang memiliki lebih banyak kepala adalah pemenangnya. Lagi pula, ini tentang siapa yang bisa memenangkan sebagian besar daging di daerah ini. Liu Heida menghabiskan banyak uang dan membeli banyak anggur dan daging untuk membiarkan orang-orang ini makan dan minum. Dan dia berjanji bahwa jika dia mendapatkan apa yang dia inginkan, setiap orang akan memiliki uang di saku mereka, dan mereka yang memiliki prestasi dapat bergabung dengan geng mereka sendiri dan mendapatkan bagian dari kue daerah. Setelah mendengar ini, orang-orang ini sangat gembira, menepuk dada mereka dan berjanji bahwa mereka akan membubarkan geng Niu Er sepenuhnya. Setelah keributan seharian penuh, pada sore hari lusa, Liu Heida secara pribadi memimpin tim dan pergi ke hutan pinus hitam di utara kota. Ada kuburan massal di dekat sini, dan gangster sering datang dan pergi, dan pejalan kaki biasa tidak berani mendekatinya. Sesampainya di tempat itu, mereka merasakan panas yang tak tertahankan. Liu Heida dan rombongan semua pergi ke hutan pinus untuk menikmati udara sejuk. Niu Er tidak membuatmu takut, kan? Kami berkeliling mencari orang, dan terjadi keributan besar. Kurasa anak ini sudah mengetahuinya. Meskipun Xiao Sanzi penakut, dia sangat cerdas. Dia berlari ke arah Liu Heida dan berbicara dengan jelas, yang benar-benar meyakinkannya. Liu Heida berdiri dan melihat ke kejauhan. Dia melihat jalan pegunungan gelap gulita dan tidak ada orang di sekitarnya. Apalagi malam ini, langit tertutup awan gelap dan bulan tertutup seluruhnya, sehingga pemandangan di hadapan mustahil untuk dilihat. Menurut waktu pertarungan sudah lama berlalu. Liu Heida merasa sangat bangga sehingga dia melihat ke langit dan tertawa liar. Hahaha, pahlawan macam apa Niu Er itu? Setelah bekerja lama, dia hanyalah seorang pengecut. Orang seperti ini berani berdebat denganku. Dia benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya. Hidup Tuan Liu memang perkasa. Kota kabupaten adalah milik kita, Tuan Liu pasti akan menghasilkan banyak uang. Orang-orang ini seperti sekelompok setan yang menari dengan liar, mengangkat kapak dan tongkat mereka tinggi-tinggi di udara dan saling membenturkan. Ayo pergi, saudara-saudara, kembali ke kota bersamaku. Kita punya cukup anggur dan daging.
Ayo kita mabuk malam ini sebelum kita pulang. Wajah Liu Heida memerah karena kegembiraan, dan dia memimpin orang-orang kembali ke kota. Namun tiba-tiba, sederet obor tiba-tiba menyala, membuat orang tidak bisa membuka mata. Mereka tidak tahu kapan begitu banyak orang yang mendekat, dan tidak ada seorang pun yang menyadarinya. Saudara-saudara, pemenangnya adalah seorang pangeran dan yang kalah adalah seorang bandit. Apakah Anda ingin minum banyak anggur, makan banyak daging, atau keluar kota dan mempertaruhkan nyawa? Semuanya tergantung pada apa yang terjadi malam ini. Raungan New Air seperti genderang perang yang bergemuruh, membuat hati semua orang bergetar. Kelompok orang ini bahkan lebih kejam. Setiap orang berpakaian hitam, dan wajah mereka berlumuran hitam arang. Liu Heida tidak bisa mengeluh karena dia tidak melihatnya dengan jelas ketika dia melihatnya begitu dekat, mereka siap bertarung. Biasanya, New Air dan kelompoknya akan berkelahi dan bertarung sampai mati, tetapi mereka semua menyerbu masuk secara acak, meretas dan menghancurkan senjata di tangan mereka tanpa berpikir. Tapi hari ini tidak biasa. Antriannya berbaris rapi, dan semua orang memegang tongkat kayu setebal telur bebek dan panjangnya lebih dari 1 kaki di tangan mereka. Berteriaklah, New Air, aku tidak menyangka kalian berani datang ke sini. Mari kita bicarakan mengapa kamu memukuli semua orangku tanpa alasan. Kamu, meskipun Liu Heida panik, dia tetaplah seorang gangster yang juga bisa memikirkan untung dan rugi, jadi dia memaksa dirinya untuk tenang dan mulai berbicara. Faktanya, banyak pertarungan antara bajingan seringkali berakhir sia-sia. Lagi pula, pada zaman dahulu tidak ada antibiotik atau operasi jahitan, sehingga luka sangat mudah tertular. Meskipun luka dalam perkelahian antar bajingan lokal tidak serius, banyak orang sering meninggal karena infeksi luka, jadi wajar saja jika menghindari tindakan adalah kebijakan terbaik. Tapi Liu Heida tidak melanjutkan ucapannya sepatah kata pun setelah dia mendengar teriakan keras dari sisi lain. Bunuh mereka! Bunuh, bunuh, bunuh! Setelah raungan ini, orang-orang di bawah New Air berteriak serempak, dengan suara seragam yang membuat gendang telinga orang-orang sakit. Melihat sisi Liu Heida, orang-orang di sisi Liu Heida mulai mundur tanpa sadar. Pihak lain telah memimpin menyerang, yang sungguh menyayat hati. Orang-orang ini berkumpul sementara demi anggur, daging, dan uang, dan masing-masing memiliki agendanya sendiri. Mereka awalnya berpikir, bahwa dengan banyaknya orang di pihak mereka, mereka dapat sepenuhnya mengalahkan lawan dengan mudah. Bagaimana mereka bisa tahu? Mereka hanya bisa melihat lentera dan obor sekilas, dan mereka tidak tahu berapa banyak orang di sana. Tiang-tiang panjang di belakang diangkat pada saat yang sama, dan lebatnya seperti hutan kecil. Membunuh. Sambil meraung, anak buah New Air maju selangkah demi selangkah. Dalam sekejap mata, orang-orang bergegas maju, dan kedua belah pihak memulai pertarungan antara hidup dan mati. Bab 49, ini juga merupakan pedang resmi. Saat itu gelap gulita di malam hari, dan terjadi pertarungan mematikan di hutan pinus hitam. Anak buah Liu Heida secara garis besar terbagi menjadi 2 kelompok, separuhnya merupakan anggota tetap, dan sisanya merupakan perekrutan sementara. Ketika kedua belah pihak bertempur, pasukan aslinya yang dipimpin oleh Liu Heida menanggung beban terberat, dan kedua belah pihak bertempur secara langsung. Tongkat pasukan New Air panjangnya lebih dari 1 kaki. Meski tidak runcing, namun bisa mematahkan tulang rusuk. Adapun alat sepanjang 2 atau 3 kaki yang digunakan oleh orang-orang Liu Heida, mereka bahkan tidak bisa mendekat. 7 atau 8 di antaranya roboh hanya dalam 1 serangan. Mendekat, mendekat. Dengan teriakan nyaring, New Air memimpin tim untuk mendekat selangkah demi selangkah, namun dia tidak terburu-buru dan memukul dengan keras, seperti sepotong besi yang tak tergoyahkan. Tidak peduli bagaimana Liu Heida mengarahkannya, semua orang akan terjatuh ketika mereka berada jauh. Kadang-kadang, beberapa orang yang mendekat akan berakhir lebih buruk. Baru kemudian mereka menyadari bahwa tiang dan tongkat tim lawan memiliki ukuran yang berbeda. Bahkan jika Anda berhasil menembus level di barisan pertama, Anda masih akan menghadapi serangan padat dari belakang. Di era senjata dingin, formasi adalah segalanya, dan kekuatan kolektif jauh lebih besar daripada kinerja individu. Meskipun jumlah orang di pihak New Air hanya setengah dari pihak lain, mereka mampu melebihi jumlah musuh di wilayah lokal. Terlebih lagi, kerikil seukuran telur terus berterbangan keluar dari tim,
dan banyak orang yang terjatuh sebelum sempat mendekati secara langsung. Pertarungan sengit tersebut berlangsung kurang dari secangkir teh, dan keseimbangan kemenangan mulai miring. Orang-orang yang melarikan diri mulai bermunculan. Orang-orang ini semua adalah gangster yang tidak bermoral, dan mereka hanya berteman dengan Liu Heida saat cuaca cerah. Orang seperti ini selalu menjadi orang pertama yang makan dan minum, dan mereka sangat bijak saat berbicara, namun jika menghadapi bahaya, mereka jugalah yang akan lari lebih dulu. Memanfaatkan kegelapan, banyak orang yang sudah berpencar di hutan pinus hitam dan melarikan diri. Seperti kata pepatah, kekalahan itu seperti gunung. Semua orang juga dapat melihat bahwa meskipun Niu Er dan gengnya kuat, sulit untuk mengejar mereka sendirian jika mereka berbaris dalam formasi satu tim. Jelas mustahil untuk mengalahkan mereka, tetapi jika mereka ingin mengambil jalan dan melarikan diri, itu akan mudah. Dalam sekejap mata, tim telah bubar sepenuhnya. Dasar bajingan. Kalian makan makananku, meminum minumanku, dan gosokkan minyak pada telapak kaki kalian jika terjadi sesuatu. Liu Heida sangat marah sehingga dia tidak bisa menghentikan anak buahnya untuk mundur. Cepat lari ke hutan. Jangan takut semuanya. Aku di sini dan aku akan memastikan pihak lain tidak bisa mengejar dan menyusul kita. Meskipun dia dikalahkan sepenuhnya, Liu Heida cukup tenang dan dengan cepat mundur ke hutan bersama orang-orang yang tersisa. Entah kapan, gelombang orang lain muncul di jalanan resmi. Orang-orang ini mengenakan pakaian resmi. Pemimpinnya adalah seorang pria berusia 40-an, dengan wajah panjang dan dua mata yang menyeramkan. Dia memiliki sedikit otoritas resmi. Dia adalah paman Liu Heida, Kapten Liu. Siapa yang bertarung dengan senjata di sini? Setelah teriakan ini, Liu Heida berlari sambil memegangi kepalanya, mengeluh dan mengadu. Tuan polisi, saya sedang menunggu di sini untuk mengumpulkan kayu bakar dan ingin pergi ke kota kabupaten untuk menjualnya. Siapa yang tahu bahwa sekelompok orang seperti itu datang dan mulai berkelahi tanpa memberi kami penjelasan apapun. Lihat berapa banyak saudara saya yang telah dilukai. Orang-orang ini sangat kejam. Kami meminta kepala polisi penangkapan bandit untuk mengambil keputusan. Ini jelas merupakan hubungan paman keponakan, tetapi keduanya berpura-pura tidak mengenal satu sama lain, dan mereka jelas-jelas mencoba menggali jebakan untuk menghukum Niu Er dan yang lainnya. Kapten Liu tidak banyak bertanya, dia hanya berkata dengan nada yang aneh, saya sebenarnya tahu itu siapa. Bukankah ini bandit Niu Er dari barat kota? Saya sebenarnya membawa begitu banyak orang untuk bertarung dengan senjata. Saya khawatir bahkan orang-orang di bawah komando saya pun bukan tandingannya. Sepertinya akan sulit untuk menangkapnya hari ini. Saya hanya bisa kembali dan meminta hakim daerah mengeluarkan surat perintah penangkapan resmi dan kemudian menangkap para bandit ini. Kemudian dia melihat Niu Er dan gengnya berpencar, dan yang keluar adalah Ma Liu. Dia juga berpakaian seperti kepala polisi penangkap bandit. Setelah pertempuran sengit di malam hujan, Ma Liu telah dipromosikan dan sekarang menjadi kepala polisi kedua di wilayah tersebut. Hanya saja pembagian kerjanya berbeda dengan Kapten Liu, yang satu bertugas menjaga keamanan publik di kota, dan yang lainnya bertugas menangkap bandit di luar kota. Posisi keduanya setara, dan Ma Liu sedang dalam suasana hati yang sangat agresif hari ini, dan dia datang bersama gengnya yang juga sudah menjadi polisi resmi. Kapten Liu, adalah tugas kita untuk menangkap para bandit. Saya baru saja melihat kejadian ini dari hutan samping. Terus terang, itu tidak lebih dari perkelahian pribadi antara penduduk desa untuk mendapatkan kayu bakar. Kalau mau menemui pejabat, tangkap kedua belah pihak bersama-sama. Ayo ajukan gugatan ke pengadilan dan biarkan hakim daerah menghakimi mereka satu per satu. Kalau tidak, kita bubarkan saja. Setelah Ma Liu selesai berbicara, tangannya sudah berada di gagang pisau. Dulu, kami dibina oleh Kapten Liu, dan kami mendapat banyak manfaat dari membantu orang jahat. Saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk membalas kebaikan yang besar ini. Tapi jika Tuan Liu bersikeras untuk memihak salah satu dari orang-orang yang berkelahi ini, maka pedang saya juga akan menjadi pedang resmi. Hanya terdengar bunyi klik, dan Ma Liu telah mencabut pisau resmi dari tulang rusuknya, wajahnya seserius besi. Orang-orang jahat itu kini telah menjadi petugas polisi resmi, memegang senjata di tangan mereka dan tampak seperti siap mempertaruhkan nyawa. Pada saat itu, orang-orang ini semua bekerja di bawah Kapten Liu.
Penghargaan mereka diambil, dan mereka disalahkan. Hari ini Ma Liu datang dengan persiapan dan menghitung buku besar untuk tahun ini. Kapten Liu adalah orang yang paling licik. Tanpa diduga, New Air dan gengnya telah menemukan pendukung, yang juga merupakan musuh bebuyutannya. Jika dia bersikeras untuk menempuh jalan sendiri hari ini dan membawa masalah ini ke hakim daerah, dia tidak punya peluang untuk menang. Setelah berpikir sejenak, senyuman muncul di wajah Kapten Liu. Saya terlambat membawa saudara laki-laki saya ke sini, tetapi saya tidak tahu bahwa penduduk desa saling berkelahi untuk mengumpulkan kayu bakar. Karena Kapten Ma telah melakukan intervensi dalam masalah ini, maka mereka yang dapat melakukan lebih banyak pekerjaan, harus berbuat lebih banyak. Setelah berkata demikian, ia langsung berbalik dan pergi bersama timnya, bahkan tidak mempedulikan keponakannya, yang menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki temperamen yang dingin. Ketika Liu Heida melihat bahwa pamannya pun tidak mempedulikan masalah ini, dia tampak malu dan memimpin anak buahnya untuk mengikutinya, takut kalau New Air akan membunuh mereka semua. Liang juga mengenakan pakaian hitam dan bersembunyi di tengah kerumunan, bertindak sebagai pendorong di balik seluruh proses. Meski pasukannya kuat sekarang, mereka tidak boleh terlalu mencolok. Sebagai seorang sarjana yang lemah, jika Anda mengendalikan situasi secara keseluruhan, maka Anda dapat menyusun strategi dan meraih kemenangan ribuan mil jauhnya. Liang memandangi punggung sekelompok orang yang berjuang untuk hidup mereka dan tersenyum tipis. Jika kita memiliki 3.000 penjaga keamanan, kita tidak akan terkalahkan. Saya tahu dalam hati bahwa Kapten Liu tidak akan mudah menyerah, dan badai sedang dimulai. Menurut temperamen jahat orang lain, dia khawatir pihak lain akan mengambil tindakan putus asa dalam beberapa hari ke depan. Anda harus membuat rencana ke depan dan membuat pengaturan terlebih dahulu. Bersambung.